Untuk membahas lebih lanjut lagi pemirsa terkait dengan usulan dari Komisi 8 DPR RI yang meminta agar Badan Penyelenggara Haji bisa diubah menjadi kementerian, kita akan langsung berbincang-bincang dengan narasumber yang telah terhubung melalui sambungan virtual. Di antaranya ada tenaga ahli Badan Penyelenggara Haji, yaitu Ihsan Marsa, dan juga Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abidin Fikri. Halo, selamat sore Mas Ihsan, Pak Abidin. Selamat sore Mbak Zaza. Baik, Selamat sore Pak nampaknya Abidin. Pak Abidin lagi proses join nih, Mas Ihsan. Sambil kita menunggu terkait Baik, dengan proses teknis bergabung dengan kita pada sore hari ini, saya mungkin tanggapan dari Mas Ihsan deh, mewakili BP Haji sendiri dengan usulan yang disampaikan dalam rapat bersama dengan Komisi 8 ini seperti apa? baik Mbak Soza, berkaitan dengan usulan yang disampaikan oleh Komisi 8 kaitan dengan Badan Penyelenggara Haji. Saya akan flashback sedikit Mbak Soza berkaitan dengan nomenklatur Kementerian Haji. Pak Presiden Republik Indonesia membentuk Badan Penyelenggara Haji sebagai badan setingkat menteri yang akan melaksanakan secara penuh penyelenggaraan haji di tahun 2026 mendatang. Ini juga berangkat kalau kita melihat bagaimana Pak Presiden Prabowo sejak 2014, 2019 sudah bercita-cita untuk mendirikan sebuah kementerian yang fokus dan konsen dalam memberikan pelayanan terbaik untuk penyelenggara ibadah haji. Bahkan terakhir itu muncul wacana mendirikan Kementerian Haji dan Wakaf. Dan pada akhirnya di kabinet di awal pembentukan Kabinet Prabowo dibentuklah badan setingkat kementerian, yakni Badan Penyelenggara Haji yang akan bertugas sebagai otoritas tunggal dalam penyelenggaraan ibadah haji ke depannya 2026 dan seterusnya. Dan tentu sebagaimana usulan yang tadi disebutkan, itu kami jemput baik karena ini juga sejalan, kita akan mengembalikan tentunya bagaimana nanti undang-undang juga tentunya otoritas presiden dalam menentukan kaitan dengan Kementerian Haji dari Badan Penyelenggara Haji yang tadi kalau kita lihat dalam prosesnya juga disebutkan saat ini kan proses revisi undang-undang sudah ada putusan di harmonisasi di Balik, itu menyebutkan badan setingkat kementerian kaitan dengan penyelenggara haji dan umroh, itu Mbak Soza. Baik, memang sepertinya sangat besar dari harapan Komisi 8 DPR ini sebagai komisi di DPR yang terus mengawasi ya terkait dengan penyelenggaraan haji dari tahun ke tahun agar penyelenggaraan haji di tahun 2026 ini dapat menjadi penyelenggaraan haji yang lebih sempurna dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, kemudian kalau BP Haji sendiri, misalnya nih Mas, dipertimbangkan oleh Bapak Presiden, apakah BP Haji sendiri sebenarnya sudah siap untuk berubah dari badan atau lembaga ini menjadi kepada suatu bentuk baru, nomenklatur baru, yaitu kementerian? Tentu apalagi otoritas presiden yang disampaikan tadi banyak kaitan dengan kesiapan BP Haji karena ini dibentuknya Badan Penyelenggara Haji itu adalah setingkat kementerian, itu adalah cita-citanya adalah untuk mempersiapkan semata-matanya untuk penyelenggara haji yang lebih baik. Dia bicara tentang kesiapan, insya Allah BP Haji siap untuk penyelenggaraan haji yang lebih baik di tahun mendatang. Dan tentu bicara tentang nomenklatur karena sejatinya di Badan Penyelenggara Haji sudah dibentuk badan setingkat kementerian. Artinya ini juga bicara tentang perubahan penggantian nama saja, Mbak Soja. Tentu harapan besar kaitan dengan adanya badan setingkat kementerian, adanya kalau tadi disebutkan Kementerian Haji dan Umroh tentu adalah untuk bagaimana mewujudkan cita-cita presiden untuk penyelenggara ibadah haji yang lebih baik dan juga memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji Indonesia dalam beribadah haji di Tanah Suci, Mbak Soda. Baik, nah Mas Ihsan nih sekarang kayaknya Bapak Abidin dari Komisi 8 DPR RI sudah bergabung dengan kita. Assalamualaikum, selamat sore Bapak Abidin. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Halo terima Pak Bidin. kasih telah meluangkan waktunya bergabung ya di tengah aktivitasnya. Dan tadi kami sudah berbincang lebih dulu nih sambil menunggu Bapak Abidin dengan Mas Ihsan dari BP Haji. Mungkin kalau dari Komisi 8 nih, Pak Abidin boleh disampaikan terkait dengan usulan yang diutarakan di ruang rapat kemarin agar BP Haji bisa dipertimbangkan berubah menjadi suatu kementerian. Latar belakangnya urgensinya apa sih Pak Abidin?
Ya, saya kira soal apa RUU penyelenggaraan ibadah haji dan umroh sudah ada kesepahaman bahwa Badan Penyelenggara Haji ini adalah setingkat menteri. Jadi kewenangan yang ada di Kementerian Agama yang berkaitan dengan kewenangan berkaitan dengan haji itu sudah, kalau undang-undang ini disahkan, itu sudah menjadi kewenangan dari Badan Penyelenggara Haji. Baik. Halo? Baik, kami menangkap. Baik, jadi badan ini sebenarnya secara penugasannya sudah setingkat dengan sehingga polemik tentang apakah Badan Penyelenggara Haji kewenangannya dengan Kementerian Agama itu ada bersinggungan sudah tidak masalah lagi, karena di Undang-Undang Badan Penyelenggara Haji itu sudah jelas bahwa Badan Penyelenggara Haji itu adalah setingkat menteri. Jadi begitu, jadi kewenangannya tetap sudah dilimpahkan dengan sendirinya, otomatis kalau undang-undang itu sudah disahkan menjadi kewenangan dari Badan Penyelenggara Haji. Baik, jika di aturannya sudah dituliskan Pak, setingkat dengan menteri atau kementerian, lantas kalau teknisnya seperti apa sih Pak? Nanti apakah ini memerlukan waktu yang lama? Karena kan kita harus memberikan konteks juga ya kepada para pemirsa terkait dengan perubahan nomenklatur dari badan lembaga menjadi kementerian. Apakah ini prosesnya cukup lama sih Pak atau seperti apa? Saya kira kalau dilihat dari kesiapan dari Badan Penyelenggara Haji, karena kemarin juga sudah terlibat ya dalam mensukseskan ibadah haji pada tahun 2025, walaupun dalam kewenangannya masih dia mensupport dari Kementerian Agama. Tapi saya kira kesiapan dari Badan Penyelenggara Haji yang sekarang sudah mencoba melakukan kajian yang mendalam, itu sampai ke instansi vertikal, saya kira sumber daya manusianya cukup memadai, apalagi nanti juga akan dilimpahkan dari Kementerian Agama sumber daya manusianya ke Badan Penyelenggara Haji. Tentu STOK-nya saya kira tidak akan memakan waktu lama ya. Baik, bisa lebih cepat ya Pak ya, karena memang sudah banyak yang sepakat ya, kurang lebih seperti itu ya, dan aturannya juga sudah ada. Nah kemudian Pak Abidin. Ya, karena ini kan sudah disampaikan oleh Pak Presiden kan. Betul. Pak Presiden kan sudah sejak awal setelah ada Perpres 152, 15 berkaitan dengan Badan Penyelenggara Haji sudah ditekankan untuk mensupport dan sudah ikut dalam mensukseskan pelaksanaan haji di tahun 2025. Baik, nah kemudian kalau kita lihat lagi terkait dengan sorotan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2025 kemarin. Kan dari Komisi 8 DPR ini kan ada yang tergabung dalam tim Was Haji ya Pak Abidin. Apa yang menjadi catatan terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji di 2025? Karena per 2026 besok kan ini akan menjadi kewenangan di bawah BP Haji. Ya, DPR RI, tim Was DPR RI sekarang sedang bekerja untuk menyusun evaluasi secara menyeluruh berkaitan dengan penyelenggaraan haji. Saya kira DPR sudah beberapa kali, tim Was DPR sudah beberapa kali rapat untuk menyusun secara komprehensif evaluasi penyelenggaraan haji tahun 2025 yang juga berkaitan dengan ada perubahan regulasi di Arab Saudi yang memakai sistem teknologi informasi, sehingga kita dalam evaluasi itu harus siap sedia untuk menyambut perubahan-perubahan regulasi di Arab Saudi, sehingga kita bisa bersiap sedia untuk katakanlah menjalankan haji yang lebih baik lagi. Baik, nah mungkin boleh diberikan tanggapan nih Mas Ihsan terkait dengan hal tersebut. Evaluasi tengah disusun oleh tim Was dari DPR RI, tetapi mungkin BP Haji yang juga ikut mengawal ya kemarin terkait dengan penyelenggaraan hajinya, apakah juga memiliki catatan yang akan diperbaiki, dimaksimalkan di 2026 seperti apa? Apalagi ini soal perubahan sistem ya yang mendadak ya, harus dinamis artinya, responnya harus lebih cepat, seperti apa? Betul, terima kasih Mbak Soja. Tadi seperti yang disampaikan Pak Abidin, memang banyak sudah catatan disampaikan, dan termasuk Pak Abidin juga dalam raker kemarin juga menyampaikan kepada kami di BP Haji untuk dapat mempersiapkan diri secara matang dalam menyongsong penyelenggaraan haji 2026 yang lebih baik tentunya. Dan berangkat dari itu kita juga punya catatan berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji, dan juga di tengah dinamisnya
kebijakan-kebijakan Arab Saudi berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji. Tentu kami sudah menyiapkan banyak catatan tentunya serta teknis-teknis persiapan ibadah haji ke depan, termasuk bagaimana penyiapan SDM, tadi juga disinggung oleh Pak Bidin berkaitan dengan SOTK kita hingga ke bawah, dan juga bagaimana kita tadi bicara tentang evaluasi penyelenggaraan ibadah haji untuk ke depan. Kita sudah menyisir berbagai persoalan dan juga menyiapkan berbagai langkah-langkah strategis tentunya untuk penyelenggaraan haji yang lebih baik ke depannya, dan tentu berangkat dari catatan-catatan yang juga disampaikan oleh Pak Bidin dan kawan-kawan melalui Timwas DPR RI, dan juga catatan-catatan yang disampaikan oleh Arab Saudi, dan juga berkaitan dengan bagaimana penyelenggaraan haji ke depan lebih baik berangkat dari apa yang tadi evaluasi yang sudah kita sama-sama catat, baik itu dari DPR, BP Haji, dan juga yang disampaikan oleh otoritas Saudi sendiri, Mbak Soza. Baik, nah kemudian Pak Abidin, jika nanti kita lagi berandai-andai ya, jika memang nanti Presiden Prabowo Subianto mengiyakan dan mempertimbangkan untuk mengubah terkait dengan posisi dari badan menjadi kementerian, kira-kira perbedaan spesifiknya apa sih Pak yang akan menjadi hal positif jika nanti sudah menjadi Kementerian Penyelenggaraan Haji? Jadi memang ke Badan Penyelenggara Haji berdasarkan rancangan undang-undang itu memang akan fokus pada penyelenggaraan haji. Seperti kita tahu Kementerian Agama kan banyak tugasnya ya. Ada banyak dia ngurusin pesantren, ngurusin kerukunan umat beragama, ada Bimas Islam, Bimas Katolik, Hindu, Buddha dan seterusnya. Nah, dia akan fokus ke sana, dan untuk penyelenggaraan haji itu di Badan Penyelenggaraan Haji. Itu yang kekhususannya, sehingga seperti diketahui misalkan dulu ada Dirjen Produk Halal, sekarang sudah menjadi Badan Penyelenggara Produk Halal, kan sudah menjadi badan sendiri. Demikian juga untuk Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh itu kewenangan dialihkan kepada Badan Penyelenggaraan Haji. Jadi sebenarnya tidak ada soal, justru malah lebih fokus Badan Penyelenggaraan Haji itu hanya menangani berkaitan dengan penyelenggaraan haji dan umroh. Jadi Kementerian Agama akan lebih fokus lagi kepada bidang yang lain. Seperti kita ketahui, misalkan bisa saja Kementerian Agama fokus kepada pendidikan Islam, ya. Kemudian ada pondok pesantren dan kerukunan umat beragama. Nah, itu bagian-bagian yang menjadi fokus dari Kementerian Agama. Sehingga Badan Penyelenggaraan Haji dan Kementerian Agama bisa bekerja secara sinergi untuk katakanlah menjalankan fungsinya sebagai pelaksanaan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 29. Baik. Nah, kemudian Mas Ihsan, kan kemarin dalam rapat itu kalau kita lihat lagi ya, recall lagi ada Bapak Ansori Siregar yang meminta agar sebagai catatan Mbak, itu kita Timwas DPR sedang menyusun laporan evaluasi, dan itu nanti akan disampaikan di paripurna DPR. Jadi kita tunggu saja apa yang dimention oleh Timwas DPR berkaitan dengan penyelenggaraan 2025, dan itu ke depan saya kira dengan evaluasi itu akan ada perbaikan-perbaikan di 2026. Baik, mungkin boleh dilengkapi Mas Ihsan, kan kemarin Pak Ansori mengatakan meminta supaya mungkin Gus Irfan ataupun Bang Daniel nih bisa ngobrol sama Bapak Presiden agar terkait dengan perubahan ini bisa diakomodir mungkin. Nah, yang ingin saya tanyakan Mas Ihsan, apakah Bapak Presiden mungkin sudah ada memberikan atensi mengajak bertemu dari perwakilan BP Haji, atau sampai dengan saat ini yang penting BP Haji siap jika memang itu perintah dari Presiden? Tentu siap, Mbak Soza. Apalagi kan Bapak Presiden kemarin habis melakukan kunjungan ke Arab Saudi, dan kita juga ditemani oleh Kepala Badan Penyelenggaraan Ibadah Haji Gus Irfan, dan kita melihat bagaimana salah satu hasil pertemuan tersebut adalah melihat bagaimana Arab Saudi menyatakan komitmennya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi penyelenggara ibadah haji maupun umrah bagi jamaah haji kita di Indonesia. Dan tentu hadirnya Badan Penyelenggaraan Haji adalah bagian dari bagaimana kita mengejawantahkan pesan Presiden untuk menghadirkan tadi penyelenggaraan haji yang lebih baik, penyelenggaraan haji yang
efisien, aman dan nyaman bagi para jamaah haji kita di tanah suci, Mbak Soza. Dan tentu terus berkoordinasi berkaitan dengan persiapan-persiapan dan juga berkaitan dengan hasil-hasil pertemuan Pak Presiden kemarin di Arab Saudi untuk penyelenggaraan ibadah haji ke depannya, tentu berkaitan dengan tadi komitmen Arab Saudi untuk penyelenggaraan ibadah haji, termasuk berbagai catatan-catatan berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji ke depan, Mbak Soza. Baik, singkat saja mungkin terakhir Pak Abidin, tengah disusun dan akan disampaikan dalam rapat paripurna kapan nih kira-kira terkait dengan hasil evaluasi ya Pak Abidin? Di pekan ini kah atau mungkin di pekan depan rencananya rapat paripurnanya? Baik, Pak Abidin apakah masih bersama kami? Rapat paripurna tuh ya, hari Kamis minggu ini. Ya, masih, ya. Baik, paripurnanya di pekan ini atau di pekan depan, Pak, terkait dengan penyampaian hasil evaluasi? Di paripurna terdekat. Paripurna terdekat kita akan menyampaikan. Karena Pak Rumus ya, tim rumus kemarin sudah rapat, seluruh tim DPR, kita membentuk tim rumus, dan kemarin malam sudah bekerja tim rumusnya, dan sampaikan kepada pimpinan, dan pimpinan nanti akan menyampaikan di rapat paripurna DPR berkaitan dengan evaluasi penyelenggaraan haji 2025. Baik, berarti menunggu jadwal dari Bamus ya, yang penting paripurna terdekat, evaluasi akan disampaikan oleh tim UAS pelaksanaan ibadah haji. Terima kasih Bapak Abidin, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI dan juga tenaga ahli Badan Penyelenggaraan Haji Ihsan Marsa telah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas.